Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibu tidak jawab salam saya. Beri salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu wajib. Wajib hukumnya ketika kita tidak laksanakan itu berdosa. Bukan berdosa pada pemberi salam, tapi kita termasuk orang yang paling kikir yang melata di buminya Allah. Karena kita didoakan, dirahmati, diberkati oleh Allah, tidak mau supaya kita selamat semua, dirahmati semua, diberkati semua oleh Allah. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semulia-mulia ucapan, seindah-indah ucapan, seagun-agun ucapan. Ucapan itu adalah ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada malam keempat Ramadan sesuai yang diberikan oleh panitia adalah fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada bulan suci Ramadan, bukan langsung perintah salat, puasa, zakat dan haji. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang pertama diperintahkan? Ikra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Inilah yang pertama. Maka perintah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, bukan perintah salat. Kapan perintah salat? Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kenabian, 10 tahun setelah diangkat menjadi rasul baru diperintahkan mendirikan salat. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan untuk menerima salat yang awalnya 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Dan inti daripada salat adalah zikrullah, mulai takbiratul ihram sampai kita membaca doa iftitah, sampai membaca surah Al-Fatihah, sampai doa ruku, doa sujud, sampai bangun dari sujud, semuanya intinya adalah zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah.
maka menjadi stempel di telapak tangan kanan kita dan kiri. Pernah kita baca ada huruf Arab di telapak tangan kanan kita, 18 huruf Arab dan 81, itu jumlahnya 99. Itulah Asmaul Husna. Dalam diri manusia ada 99 asma Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya 99. Dan terwakili kita baca dalam 5 kali sehari semalam dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah. Itulah Rabbul Alamin, itulah alam semesta. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka yang pertama, zikir yang pertama. Siapa yang pertama diperintahkan berzikir sebelum Nabi Adam diciptakan? Itu para malaikat. Apa zikirnya para malaikat? Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Inilah zikir pertama, zikirnya para malaikat. Setelah itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, zikir yang pertama dibaca Nabi Adam adalah Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah. Setelah itu diciptakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak diperintahkan salat. Perintah yang pertama diperintahkan kepada Nabi Nuh adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu zikirnya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi adakah yang beriman? Belum perintah salat, puasa, zakat dan haji, tapi tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, termasuk istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'ah. Tidak ada yang beriman, padahal cuma disuruh membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Betapa berat. Salah satu zikir yang dibaca ketika kita baca, mudah diucapkan, ringan diucapkan, tetapi pahalanya kalau ditimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, itu lebih berat timbangannya membaca la ilaha illallah dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itu lebih berat timbangannya 1 kali la ilaha illallah kita ucapkan. Setelah itu maka bersambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setelah itu diciptakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan salat. Apa diperintahkan pertama Nabi Ibrahim? Diperintahkan untuk membesarkan Allah. Allahu Akbar. Zikirnya Nabi Ibrahim itu adalah Allah Akbar. Kenapa Allah Akbar? Karena yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim bukan Allah, tapi patung. Berapa patung yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? Dalam 1 hari 1 Tuhan yang disembah. Selama 12 bulan 360 hari 360 Tuhan yang ada di sekeliling Ka'bah. Itulah yang disembah penduduk Mekah, sehingga disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa dikatakan zaman kebodohan? Bukan bodoh karena tidak memiliki ilmu, bodoh karena dia sendiri menciptakan Tuhannya, baru minta kepada benda yang tidak bisa memberikan apa-apa. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu. Setelah dia menghancurkan dengan takbir Allah Akbar, maka risiko yang harus didapatkan Nabi Ibrahim harus dihukum mati. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dengan kebesaran Allahu Akbar, dengan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada api, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah, hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim. Ini doa. Jadi kalau kita mau dijauhkan dari kebakaran rumah kita, dijauhkan dari panas demam baik diri kita, anak-anak kita, perbanyak zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim
wa ala, disebut nama kita ketika kita mau pakai untuk pengobatan pada diri kita. Setelah itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan zikir itu ketika Isra dan Mi'raj. Ketika sampai di Ziratul langit ketujuh, disitulah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam pada langit ketujuh. Nabi Ibrahim mengajarkan salah satu zikir kepada Rasulullah sebagai taman-taman di dunia ini, taman-taman surga. Jadi taman-tamannya surga adalah zikir. Buah-buahnya untuk melahirkan taman surga adalah zikir. Zikir yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj pada langit ketujuh. Zikir apa yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah? La haula wa la quwata illa billah. Maka lengkap sudah 5 zikir. Subhanallah, zikirnya para malaikat. Alhamdulillah, zikirnya Nabi Adam. La ilaha illallah, zikirnya Nabi Nuh. Allah Akbar, zikirnya Nabi Ibrahim. La haula wa la quwata illa billah, zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada daya dan kekuatan, hanya kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa setiap kita keluar rumah kita baca la haula wa la quwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah, kita serahkan rumah kita kepada Allah, harta kita kepada Allah, keluarga kita kepada Allah, baru kita tinggalkan rumah kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Baru setelah itu, apalagi yang disuruhkan kita baca? Kita hatamkan Al-Quran 30 juz. Disuruh kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, baru kita tutup dengan ayat kursi. Apa makna di balik itu? Siapa yang membaca zikir ini, doa ini ketika meninggalkan rumahnya, maka rumahnya terjaga dari kebakaran, dari pencuri, dan ketika keluar dia terjaga dalam perjalanan yang sampai dia kembali ke rumahnya. Dan dikawal 70.000 malaikat siapa yang membaca ayat kursi ketika dia tinggalkan rumahnya. Jadi bukan ditempel di tengah rumah itu ayat kursi, bukan ditempel di belakang pintu rumah kita, tetapi itu mengingatkan kita. Orang tua dulu tidak punya pendidikan, tetapi mengingatkan ketika masuk rumah baca ayat kursi, ketika keluar rumah baca ayat kursi, karena memang ada dasarnya. Itulah jaminan yang selalu dijaga dari perjalanan sampai dia kembali ke rumahnya. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jangan berhitung ketika mengingat kepada Allah di mana saja kita berada. Maka di dalamnya zikir yang mana? Ada di Asmaul Husna. Mau ilmu ya alim, mau rezeki ya rasak, ada semua di situ. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apalagi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum tidur dan sebelum bangun tidur. Ini belum masuk salat. Karena itulah yang pertama diwajibkan. Makanya orang yang melaksanakan haji dan umrah tidak disuruh masuk tanah haram langsung salat, enggak. Tidak ada dasarnya masuk tanah haram, disuruh tawaf. Apa yang dibaca ketika memasuki tanah haram? Anda harus keluar di tanah halal baru masuk ke tanah haram. Yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itulah yang paling banyak dibaca ketika masuk tanah haram, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika wukuf di padang Arafah. Inilah yang paling banyak dibaca zikir. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Makanya kenapa setelah kita selesai sholat, jangan tinggalkan tempat sholat kita sebelum zikir ini kita baca. Karena ada jaminan Allah diberikan kepada orang yang senantiasa membaca zikir ini. Ketika kita mau tidur, apalagi diajarkan Rasulullah? Hatamkan Al-Quran 30 juz. Surah Al-Ikhlas dibaca 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ditutup dengan ayat kursi. Dan setelah itu apalagi yang disuruhkan oleh Rasulullah? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca zikir ini tidak akan kena sihir, tidak akan diganggu oleh jin, dan tidak akan dicabut rohnya oleh malaikat maut sebelum dia melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Zikir ini tertulis di Raudah, di Masjid Raudah. Jadi kalau orang yang melaksanakan haji masuk di Raudah, lihat tertulis di depan samping mimbarnya Rasulullah. Ketika kita masuk di makamnya Rasulullah, lewat di makamnya Rasulullah, tertulis juga di makamnya Rasulullah. Ketika kita masuk di Baitullah, tertulis ayat ini, zikir ini di pintu Baitullah. Kenapa itu yang ditulis? Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita mau bangun dari tidur, jangan bangun dari tidur sebelum kita zikir. Kalau kita tidur dari bagian kanan ke kiri, kita hadapkan ke aras, kita menghadap ke langit. Perbaiki napas kita. Setelah itu kita tarik napas, periksa napas kita, baru kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni saya ya Allah. Siapa yang membaca zikir ini, maka seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bangun dari tidurnya. Kita lahir seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Nanti setelah keluar lagi gosip, melakukan lagi dosa, ulangi lagi sih. Karena manusia tidak terluput yang namanya kesalahan dan khilapan, tetapi Allah tetap memberikan jalan keluar dalam menghapus dosa-dosa kita. Jamaah taruh yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah dalam setiap sujud terakhir kita mohon kepada Allah, kita mati di dalam membaca la ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah di akhir hidupnya, jaminannya langsung masuk surga tanpa diperiksa oleh malaikat maut, tanpa diperiksa oleh munkar dan nakir. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka marilah senantiasa membiasakan diri kita dimanapun kita berada, kita selalu berzikir kepada Allah. Di atas kendaraan banyaklah membaca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, di laut banyaklah membaca zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah kita akan dalam keadaan selamat, dan insyaallah kita akan mampu mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut dengan mudah kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.